Untuk besok mungkin soalnya itu dalam bentuk infografis sama ada narasinya. Jadi kalau misalkan ada narasi seperti yang saya tunjukkan ini, kemudian yang ditanya misalkan energi kinetik dari angin yang dihasilkan. Energi kinetik ini nanti kan akan dirubah menjadi energi listrik. Jadi kalau misalkan yang ditanya energi kinetik yang dihasilkan ya, kalian tinggal menggunakan persamaan energi kinetik. Energi kinetik sama dengan kan setengah mv kuadrat. M-nya ini massa. M itu adalah massa. Kita tulis di sini ya, M-nya itu sama dengan massa. Tapi massanya itu nanti dia harus dirubah. Massanya itu harus di dalam bentuk kan ini, rho dikali volume. Karena yang di soal nanti yang diketahui adalah rho-nya, massa jenis. V-nya ini adalah volume, volume dari angin. Makanya energi kinetik nantinya bisa diganti persamaannya jadinya begini ya, setengah kemudian rho dikali volume dikali V. V-nya ini kecepatan. Kalau V yang terakhir ini adalah kecepatan. Kecepatan datanya dapat di mana? Dilihat di infografis. Di sini ada data dari kecepatan angin yang saya tandai warna kuning. Ini adalah data kecepatan. Massa jenis dari udara nanti ditunjukkan di soal. Misalkan ya, ini rho-nya itu misalkan rho udara, kita tulis saja di sini ya, rho-nya udara. Biasanya 1,2, ini kilogram per meter pangkat 3. Kemudian di soal diketahui bahwa volume angin itu yang terjaring gitu ya, yang ditangkap oleh baling-balingnya itu misalkan 70.000. Maka ini tinggal dimasukkan saja sama dengan setengah dikali 1,2 dikali 70.000 dikali kecepatannya di sini 7. Nah, besok tinggal dihitung saja. Mungkin seperti itu kalau misalkan soalnya yang ditanya energi kinetik. Terus soal selanjutnya itu yang ditanya adalah cari, ini soal yang pertama tadi yang saya ingkari, yang kedua itu yang ditanya biasanya cari pernyataan yang sesuai dari infografis. Kamu tinggal baca dengan teliti, kemudian cari pernyataan yang sesuai. Yang benar ya diklik benar, yang salah diklik salah. Itu ya pernyataan yang sesuai. Kemudian yang ketiga, kita harus menganalisa ini pada pembangkit listrik tenaga angin itu dia konversi energi apa menjadi apa. Jadi angin bergerak punya kecepatan, berarti dia berubah dari energi kinetik menjadi yang dihasilkan adalah listrik. Berarti ini berubah menjadi energi listrik. Nah, besok seperti itulah soalnya. Ini soal kedua. Kalau yang pertama tadi tentang pembangkit listrik tenaga angin. Sekarang pembangkit listrik yang tenaga air. Yang kemungkinan ditanyakan itu yang pertama, ini yang susahnya saja ya. Yang pertama yang kemungkinan ditanyakan adalah energi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air. Karena energi listrik tenaga air itu dia menggunakan ketinggian air, maka energi yang sesuai adalah energi potensial. Persamaannya bagaimana? Ini yang M dikali G dikali H. M-nya massa. M-nya ini massa. G-nya ini adalah gravitasi. H-nya adalah ketinggian air. Masanya sekali lagi, karena bentuknya itu air, angin gitu juga. Nanti tinggal rho-nya, massa jenisnya dikali volume. Ini massa jenis air. Diingat-ingat massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Volumenya, kita bisa melihat data volume itu di mana. Data volume itu nanti bisa dilihat yang di debit. Debit ini kan 18 meter pangkat 3 per second. Nah, ini 18 meter pangkat 3 itu adalah volumenya. Jadi nanti masanya itu dapat. Jadi kalau mau mencari energi potensial, nanti langsung aja dirubah ya. Jadinya rho dikali volume dikali G dikali H. Rho-nya 1000, volumenya 18, G-nya ini 10, kemudian H-nya juga dilihat di infografisnya. Di sini ada ketinggian airnya 46 misalnya. Dimasukin, ini 46.
Tinggal dihitung saja, besok dapatnya berapa. Kemudian yang kedua, nanti mencari pernyataan-pernyataan yang sesuai dari narasi soal dan infografis. Dicari pernyataan yang sesuai. Kemudian ketiga, kemungkinan juga nanti kalian harus menghitung berapa jumlah pembangkit listrik yang dihasilkan, misalkan nih di Sukarame dan Simandani, berapa dijumlah saja. Ini kan ada datanya. 7 sama 4,6 dijumlah saja. Gitu ya. Ini ketiga. Jadi kamu harus menghitung pembangkit listrik yang dihasilkan oleh 2 PLTA atau PLTM gitu ya. Nanti dicari. Yang paling susah itu yang nomor 1. Kalau yang nomor 2, 3 maupun 4 nanti tinggal memperhatikan teksnya sama infografisnya. Bisa jadi ditambah atau bisa jadi dikurang atau disuruh mencari totalnya. Soal selanjutnya yaitu atau narasi selanjutnya. Narasi selanjutnya itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTBP. Ini nanti pure soalnya itu kalian menganalisa infografis, kemudian menganalisa narasi sebelum infografisnya. Jadi kalian harus mencari pernyataan yang sesuai berdasarkan narasi dan infografis. Kemudian yang kedua, kemungkinan adalah mencari total daya yang dihasilkan. Total daya yang dihasilkan misalkan sampai tahun 2008. Total daya sampai tahun tertentu misalkan, tahun tertentu. Misalkan total daya sampai tahun 87, berarti kalau sampai tahun 87 kita potong di sini nih. Nanti tinggal ditambahkan aja ini 30 ditambah 55, kemudian ditambah 55, ditambah saja. Itu kalau yang tanya total daya sampai tahun 87 gitu ya. Nanti kalau sampai tahun 2015 berarti ya ditotalkan. Selanjutnya adalah yang ketiga, ya kemungkinan ini sama. Jadi mencari pernyataan yang sesuai. Jadi pernyataannya bisa yang benar mana, yang salah yang mana. Ini masih dalam bentuk pernyataan. Jadi memang melatih narasi. Jadi dibaca dengan ini ya, teliti ya, baik ininya infografisnya maupun redaksi atau ini ya kata-kata sebelum ke infografis. Selanjutnya ini pembangkit listrik tenaga sampah. Ini juga infografis sama ada narasi sebelumnya. Ini sama. Jadi yang pertama kamu harus membaca dengan teliti. Apa aja kata-kata penting atau kalimat-kalimat penting atau informasi penting yang ada di teks narasinya maupun di infografisnya. Nanti pernyataan ya ini, pernyataan yang sesuai. Kemudian yang kedua, mungkin yang sebelumnya belum sempat saya tampilkan. Jadi di setiap pembangkit listrik itu kamu harus menganalisa dia perubahan energi menjadi apa. Contohnya kalau yang pembangkit listrik tenaga sampah ini berarti kan ada panas gitu ya, panas dari hasil pembakaran. Berarti nanti perubahan dari energi kalor atau energi panas gitu ya, energi kalor atau kalor gitu ya, menjadi energi listrik. Yang lain tadi juga gitu ya, yang pembangkit listrik tenaga panas bumi itu juga panas menjadi listrik. Kemudian energi listrik tenaga air itu energi potensial menjadi energi listrik. Nanti dianalisa seperti itu. Kemudian yang ketiga, mungkin yang ketiga kamu harus menghitung kalor yang dihasilkan. Misalkan kemarin kan kita sudah membahas ini ya perubahan fase dari zat cair. Di sini bentuknya masih es gitu ya, ini suhunya 0 derajat Celcius. Yang ini suhunya 100 derajat Celcius. Ini suhunya 0, ini juga 0, tapi ini bentuknya air gitu ya. Yang ini masih padat. Kemudian yang di sebelah sini ini gas. Kalau misalkan yang ditanya adalah perubahan
suhunya ada perubahan suhunya misalkan dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius. Berapa kalori yang dihasilkan? Kalori itu kan Q gitu ya. Ini nanti persamaannya tinggal M dikali C kali delta T. Karena perubahan suhu. Kemarin kan kalor itu yang pertama adalah perubahan suhu. Persamaannya yang Q sama dengan MC delta T. M-nya ini massa. C-nya ini adalah kalor jenis. Delta T-nya ini adalah perubahan suhu. Di soal kita tadi misalkan dari 20 ke 50 berarti perubahan suhunya 30. M-nya massa. Massanya di soal nanti berapa? C-nya itu kalor jenis. Nanti di soal juga diketahui. Kemudian kalori yang kedua adalah kalor perubahan wujud. Perubahan wujud itu terjadi saat di fase ini ya, dari padat ke cair namanya mencair. Dari cair ke gas namanya menguap gitu ya. Makanya nanti dibagi menjadi dua perubahan wujud, mencair sama menguap. Kalau yang mencair ini yang Hi sama dengan ini M dikali L. L-nya ini kalor lebur ya. Kalau yang menguap Hi sama dengan M dikali U. Ini dilihat catatannya. Ini saya tulis L-nya ini adalah kalor lebur. U-nya ini adalah kalor uap. Kalau dia hanya dari 20 derajat Celcius ke 50 derajat Celcius, berarti nggak ada perubahan wujudnya. Jadi yang dicari cuma Q satu aja, MC delta T. Mungkin itu yang susahnya besok, yang soalnya seperti itu, perubahan kalornya. Ini yang nomor 3 ya. Oke, narasi selanjutnya. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN. PLTN. Sekali lagi ini perubahan energi apa menjadi energi apa? Nanti untuk PLTN itu dia ada perubahan energi nuklir ya. Berarti ini energi nuklir. Nah, energi nuklir nanti dia prinsipnya itu adalah fisi gitu ya. Fisi yang dipakai uranium. Ketika fisi atom uranium dia akan pecah gitu ya. Fisi itu pecah dia menjadi, katakanlah ini contohnya setelah ditembak neutron, fisi dari uranium itu dia akan menjadi 2 uranium. Ketika pecah dia sambil melepaskan energi. Energinya itu dalam bentuk panas. Makanya nanti di pembangkit listrik tenaga nuklir pertama itu energi nuklir, kemudian menghasilkan energi panas gitu ya. Energi panas itu nama lainnya adalah kalor. Selanjutnya dari energi kalor itu digunakan untuk memanaskan air. Ini memanaskan air. Setelah airnya panas, tekanannya tinggi, digunakan untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Maka nanti ujungnya adalah dia menghasilkan energi listrik gitu ya. Pertama energi nuklir menjadi energi panas, terus menghasilkan energi listrik. Kalau yang ditanya berapa energi listrik, berapa energi nuklir yang dihasilkan, misalkan yang tanya gitu ya. Dan ini yang kedua. Kalau mau mencari energi nuklir yang dihasilkan, berarti kita menggunakan persamaannya Einstein, yang kesetaraan massa energi, pakai yang M dikali C kuadrat. C-nya ini adalah kecepatan cahaya. Nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kalau misalkan uranium yang dipakai, ini massa uranium yang dipakai misalkan 2 kg, berarti ya tinggal dihitung saja. Berarti 2 dikali 3 kali 10 pangkat 8, ini dikuadratin. 3 dikuadratin itu 9, berarti 2 kali 9, 10 pangkat 8 dikuadratin 10 pangkat 16. Ini lebih sederhana ngitungnya. Jadi ini tinggal 18 kali 10 pangkat 16, satuannya ini joule. Oke, selain 1, 2, nanti yang ketiga ini tetap pernyataan-pernyataan. Kalian harus menjawab atau mencari pernyataan yang sesuai. Jadi membaca teksnya yang teliti. Ini yang terakhir itu adalah
pembangkit listrik tenaga surya, jadi PLTS. Yang ditampilkan di soal nanti tetap narasi sama infografis. Kalian pure ini mencari pernyataan yang sesuai dari teks dan dari infografis. Ini kalian mencari pernyataan yang sesuai. Yang sesuai. Kemudian soal tambahannya itu kalian menghitung energi kinetik, nanti tinggal masukin. Yang rumusnya energi kinetik setengah mv kuadrat. Kemudian menghitung energi potensial. Tinggal dihitung. EP sama dengan M dikali G dikali H. M-nya massa, kalau EK tadi sudah tahu, V-nya kecepatan. Kalau energi potensial, G-nya gravitasi, H-nya ketinggian. Dan yang ketiga, nanti tambahannya adalah menghitung energi kalor. Bisa pakai Hi sama dengan MC delta T, atau perubahan wujud atau perubahan ini. Silakan nanti silakan nanti disesuaikan. Dibuka-buka lagi catatannya.